Vaksinasi adalah usaha kita melawan COVID-19. Ikhtiar yang bisa kita lakukan, vaksinasi dan patuhi protokol kesehatan. Akhirnya, para ilmuwan menemukan vaksin untuk melawan COVID-19 dengan harapan tubuh manusia bisa menangkal virus corona dan kehidupan dapat kembali seperti sedia kala. Para ilmuwan berpendapat apabila capaian vaksinasi telah dilakukan secara massal, maka umat manusia akhirnya dapat memenangkan perang melawan pandemi ini. Seperti halnya vaksin terhadap cacar, umat manusia sempat harus menderita akibat terkena wabah cacar sekitar seabad yang lalu. Setelah ditemukannya vaksinasi, penyakit cacar tampaknya bukanlah suatu ancaman lagi bagi kemanusiaan. Pada awalnya, Sumatera Barat adalah salah satu wilayah dengan capaian vaksinasi yang paling rendah se-Indonesia. Hal ini kemudian menjadi concern oleh sejumlah lembaga negara all across the province. Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai cara yang persuasif agar orang-orang datang ke spot yang ditentukan untuk divaksin. Tenda-tenda vaksinasi dipasang di komplek-komplek, puskesmas, dan juga situs lainnya. Namun, tampaknya progres ini berjalan dengan lambat karena masih banyak masyarakat yang emoh untuk divaksin. Maka dari itu, kita dapat melihat kepolisian adalah salah satu lembaga yang paling getol untuk melakukan vaksinasi. Mereka melakukan razia di jalan-jalan bukan untuk memeriksa kelengkapan pengendara, melainkan memeriksa apakah mereka sudah divaksin atau belum. Bagi yang belum, tentu saja akan langsung divaksin di tempat. Dan untuk Kota Padang, hampir setiap hari Polda Sumbar melakukan vaksinasi secara massal. Di beberapa daerah, bahkan para petugas datang ke rumah-rumah warga untuk memeriksa apa penghuninya tersebut telah divaksin atau belum. Dengan gencarnya kampanye vaksinasi ini, Kota Padang menyaksikan capaian 80%. Dan ini tentu suatu hal yang patut untuk kita apresiasi. Pemerintah berhasil memacu laju presentasi, meskipun kita sadar prestasi itu tidak selaras dengan edukasi oleh pemerintah mengenai pentingnya vaksinasi. Meskipun kita tahu bahwa sekian persen dari angka itu melakukan vaksin bukan karena sukarela, tetapi karena dipaksa. Karena sejumlah orang mengaku bahwa mereka mau divaksin hanya untuk mendapatkan kembali kemerdekaan mereka. Dalam situasi yang bisa disebut krisis ini, tentu dominasi seperti ini diperlukan oleh infrastruktur negara untuk kepentingan nasional, yakni mengalahkan pandemi COVID-19. Tetapi tidak semua pihak yang menyetujui masalah vaksinasi ini. Pada awal-awal kemunculan vaksin, banyak berita-berita palsu berseliweran di masyarakat tentang bahaya vaksin. Ada yang menyebutkan bahwa di dalam vaksin yang disuntikkan ke tubuh kita, itu terdapat chip nano yang nantinya bisa menspionase orang-orang yang disuntik. Dan ada juga berbagai macam berita palsu yang jika dibuka daftarnya, ya akan sangat panjang sekali. Karena terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita seperti itu, maka banyaklah masyarakat, terutama mereka dari kelompok menengah ke bawah yang telah menganggap bahwa vaksin ini justru berbahaya. Dan ditambah lagi tersiar kabar bahwa sejumlah orang jatuh sakit setelah divaksin. Dan kabar ini menyebar dengan cepat sekali, terutama di daerah-daerah. Masyarakat berpikir bahwa justru karena setelah mereka divaksin penyakit datang. Padahal sebelumnya mereka baik-baik saja. Lalu, ketika pemerintah mewajibkan vaksin dan membatasi orang-orang yang belum divaksin, maka muncul pula berbagai protes yang mengkritik kebijakan itu. Di sini kita dapat melihat bahwasanya pemerintah dan berbagai pihak telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksin. Namun hasilnya seperti yang bisa kita lihat, sosialisasi tersebut tidak ditangkap dengan utuh oleh masyarakat. Akhirnya, ketika banyak orang yang datang sendiri untuk divaksin, alasan mereka kebanyakan bukan untuk menangkal virus, tetapi malah untuk membeli kebebasan. Ya, karena adanya kebijakan-kebijakan yang membatasi orang-orang yang belum divaksin. Anak-anak, meskipun jika terkena COVID-19, cenderung menderita gejala ringan, tetapi ia dapat menularkannya kepada orang lain. Maka,
vaksinasi kepada anak harus segera dilakukan. Kira-kira itulah berita yang banyak kita dengar. Meskipun benar seperti vaksin lainnya, tentu akan memberikan efek samping, dan itu pun telah diakui oleh para ahli. Namun yang kemudian muncul adalah berita mengenai ada anak yang meninggal dan banyak yang tidak sadarkan diri. Orang tua mau melakukan apa saja dan itu masih bisa diterima. Tetapi ketika berhubungan dengan anak, hal ini menjadi lebih bersifat sentimental. Banyak yang akhirnya menjadi cemas ketika anak-anak mereka yang akan melakukannya. Apa itu? Yaitu vaksinasi. Ini yang menjadi masalah klasik yang sering terjadi. Informasi dari pemerintah kalah dari informasi dari media sosial. Kita tahu bahwa kebanyakan informasi pada hari ini bersumber dari media sosial. Bahkan informasi yang valid bisa saja dikalahkan oleh informasi yang disukai. Orang-orang akan menerima informasi yang mereka sukai, meskipun sering info tersebut belum bisa dibuktikan kesahihannya. Ini adalah tugas penting bagi pemerintah untuk sekuat tenaga memberikan informasi yang edukatif dalam rangka menangkis segala informasi palsu. Pemerintah Kota Padang sering memberlakukan kebijakan yang tidak konsisten. Terakhir muncul pemberitaan tentang keluarnya surat edaran yang mewajibkan anak-anak untuk divaksin agar dapat mengikuti pembelajaran tatap muka. Padahal sebelumnya tidak ada syarat vaksin untuk dapat belajar tatap muka. Sejumlah orang tua siswa memang tidak menyetujui kalau anak mereka diberikan vaksinasi. Sedangkan pihak Dinas Pendidikan mengatakan bahwa berubahnya kebijakan ini karena ditemukannya varian jenis baru, yakni Omicron. Ditambah lagi, terdapat kasus baru di sekolah di Kota Padang. Setelah ditelisik, ternyata para korban yang terkonfirmasi positif belum divaksin. Maka Wali Kota Padang telah menginstruksikan bagi siswa yang belum atau tidak divaksin agar melakukan pembelajaran mandiri di rumah yang dibimbing oleh orang tua mereka. Capaian vaksin untuk anak SD baru mencapai 20%. Maka pemerintah sepertinya akan terus menggenjot capaian vaksin menjadi 82%. Pihak Dinas Pendidikan Padang menyebutkan terdapat 88.000 anak umur 6-11 tahun di Kota Padang. Lalu kabarnya juga DPR di Kota Padang akan memanggil Wali Kota Padang untuk mengklarifikasi surat edaran yang menyebutkan siswa SD harus divaksin. Nah, dikutip dari top1.com, Ketua Komisi 4 DPRD Padang, Pak Mas Rizal Ayem nilai kebijakan pemerintah ini tidak boleh sampai merugikan masyarakat. Virus corona telah berevolusi dengan cepat dan memunculkan varian-varian baru. 3 bulan terakhir di 2021, kita menyaksikan penurunan pada positif rate di Indonesia. Dan tren positif ini kemudian ditanggapi dengan sukaria, dengan harapan kehidupan lama akan bisa kembali. Kantor-kantor, sekolah, dan universitas, serta pelayanan publik akan beraktivitas seperti sebelumnya di 2020. Namun dengan kemunculan Omicron ini, kita menjadi kembali was-was. Positive rate kembali meningkat, kita diperingatkan untuk tetap waspada akan gelombang baru, meskipun kebanyakan masyarakat nampaknya ya sudah tidak lagi benar-benar peduli. Maka sepertinya kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis akan selalu berubah-ubah. Meskipun begitu, komunikasi adalah elemen penting dalam perubahan kebijakan ini. Pemerintah sekiranya mampu mengkomunikasikan dengan baik segala perkembangan yang sedang terjadi. Selama komunikasi pemerintah buruk, maka masyarakat akan rentan terbawa arus dari informasi yang simpang siur yang selanjutnya akan memperlemah citra pemerintah sendiri di mata masyarakat.